Stono Gedong. Stono itu mempunyai arti, jadi stononya adalah makam. Gedong di sini mempunyai arti besar dan atau pembesar. Tapi menimbang isinya yang ada di dalam makam Stono Gedong, keduanya benar. Pertama, memang makam kita itu besar dan dulunya dibatasi oleh dinding setinggi 2 meter lebih, dan di dalamnya ada sebuah candi ini tadi, candi batur yang fungsinya untuk menyimpan abu jenazah para raja. Berarti kan pembesar. Nah, berarti makamnya pembesar. Dan dinding ini mungkin ada, kalau dalam ukuran saya, di tanah seluas 105 kali 98 meter itu adalah yang sekarang menjadi cagar budaya kita. Jadi makanya asal usul Stono Gedong mungkin boleh jadi karena adanya candi tersebut akhirnya menjadi nama makam gede atau makam gede. Karena tidak mungkin nama sebuah desa atau kelurahan saat ini kok kuburan gede, ya kan tidak mungkin. Tentulah dulu makamnya, baru di sekitarnya tumbuh rumah-rumah masyarakat. Karena candi tersebut adalah peninggalan sebuah kerajaan, jadi tidak mudah untuk tumbuh di sekitar kerajaan. Jadi saya yakin setelah makam ini baru beberapa ratus tahun kemudian muncul rumah-rumah warga. Tiban. Nah, jadi tiban di sini mewakili kata tiba-tiba, jujuk. Nah, jadi yang kalau hari ini tidak ada, tapi di besok paginya jujuk atau tiba-tiba ada sumur, dibuat dalam waktu 1 malam. Kalian mungkin melihat ini seperti kotor, tapi tidak. Ini menjaga ekosistem iklim yang ada di dalam untuk menghindari gas berbahaya. Jadi kita bersihkan 3 bulan sekali. Menimbang situsnya pun di sini batu bata merah yang kalau terlalu sering itu malah menjadikan aus atau rusak. Dan tidak kita sediakan timba. Kenapa? Sama, jadi pertimbangannya karena situsnya adalah batu bata merah yang kalau timba bergeser-geser maka akan rusak. Makanya kita tutup dan Pak Yusuf buat pompa yang pipanya kita gantungkan di tengah-tengah air. Dan alhamdulillah di musim kemarau panjang pun air ini tidak habis. Sangat masuk akal, karena selain diamini beliau seorang wali, beliau juga seorang raja. Dapat dipastikan kalau beliau seorang raja pastilah punya power khusus melebihi yang lain, melebihi yang lainnya. Terus dalam hal kepandaian atau keilmuan, kesaktian mungkin beliau jelas itu melebihi dari yang lainnya. Terus itu dalam masa-masa beliaunya. Terus setelah beliau wafat, di situ yang di dalam kompleks pemakaman itu tidak beliau sendiri. Di situ ada disertakan pusaka-pusakanya, di situ ada senopatinya, ada putranya, ada punggawa-punggawa atau pendamping-pendamping yang jelas-jelas notabene mempertahankan seorang rajanya. Itulah mungkin yang Anda maksud. Di situ ada power secara otomatis, iya, karena ilmu tidak pernah mati, sehingga di makamnya masih seperti hanya memiliki power yang luar biasa. Ketika kita tidak beretika saja dalam berziarah, maka di situ akan dimungkinkan akan terjadi kejadian-kejadian yang di luar yang kita inginkan. Material Mbah Wasil itu andesit. Jadi material kita adalah batu andesit putih. Ini sebenarnya kalau kita bersihkan putih, seperti hitam, karena usia. Dan di dindingnya persis seperti ini. Jadi batu bata merah. Kenapa Pak Yusuf kok dikasih kerodong-kerodong atau seperti ini? Itu intinya hanya untuk mempercantik saja, agar kesannya tidak terlalu pada kesirikan, biar tidak ngeri, biar tidak serem. Jadi peziarah biar bisa menjadi nyaman.